Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Taufiq Kusnawa, Teknik Sipil 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas satu soal mengenai mekanika struktur 2. Yang sengaja berikut ini soalnya. Kemudian di sini ada penampangnya. Yang ditanya mencari reaksi peletakan, kemudian inersia serta menggambarkan diagram tegangan dan regangan. Baik, langsung saja dari sini kita pertama memberi titik-titik di pembebanan. Sini kita kasih A, sini kita kasih B, sini C, sini D, dan di sini E. Untuk yang penampangnya di sini kita kasih A, ini B, dan di sini C. Sekarang kita fokus di sini. Ya, ini ada yang tadi. Karena ini perhitungannya menggunakan mekanika struktur 1, jadi saya tidak akan terlalu membahas detailnya. Di sini saya sudah mendapatkan RBP dan RAV serta SFD sampai BMD dari titik A sampai titik B. Di sini nilai RBP-nya 9,4, RAV-nya 7,6. SFD-nya sini ada 7,6 sampai 0 dan BMD 0 sampai 0. Kemudian yang kita lakukan adalah mencari momen maksimum. Momen maksimum pertama kita lihat dari sini. Di BMD-nya kita cari yang terbesar. Terbesar itu ada di titik D. Sehingga momen maksimum berdasarkan perhitungan di sini ada di titik D. Namun sebenarnya momen maksimum itu terjadi di antara titik C dan titik D. Jadi ada yang lebih besar dari 27,6. Bagaimana mencarinya? Di situ ada dua cara perhitungan. Yang pertama dengan cara turunan dan yang kedua dengan cara SFD sama dengan 0, karena momen maksimum terjadi ketika nilai SFD sama dengan 0. Yang pertama dengan cara turunan. Pertama kita bikin dulu potongannya. Sini. Karena kita motong di sini ya. Berarti katakanlah jarak dari sini sampai sini adalah X. Dan sini sampai C adalah 3. Maka momen max sama dengan RA dikali dengan 3 ditambah X dikurang dengan bebannya yaitu Q sama Q dikali L nya adalah L nya X, kemudian dikali jaraknya adalah setengah X. Maka M max sama dengan RA 3 plus X dikurang dengan QX pangkat 2 dibagi 2. Pertama dengan cara turunan. Momen max terjadi ketika turunan pertama dari M max sama dengan 0. Maka M max aksen sama dengan 0. Tentu saja kita masukkan ini karena RA dikali 3 ditambah RA dikali X dikurang Q X Q per 2 dikali dengan X pangkat 2. Kita turunkan jadi RA dikali 3 karena konstanta jadi hasilnya 0 tambah RA dikali X, ini turunan terhadap X ya. RA dikali X turunan terhadap X jadi RA, kemudian dikurang
X per X pangkat 2 diturunkan jadi 2X, karena ini jadi 2X dikali Q per 2 dengan 0. Maka RA min 2 nya dicoret, di QX sama dengan 0. Maka X sama dengan RA dibagi Q. Itu untuk cara turunan. Kemudian yang kedua adalah momen max terjadi ketika SFD sama dengan 0. Kita lihat di sini. Jadi SFD sama dengan RA dikurang dengan si ban ini yang ke bawah, yaitu Q. Kali jaraknya adalah X sama dengan 0. Maka X sama dengan RA dibagi Q. Nah, langsung saja kita ke perhitungan mencari X nya. X sama dengan RA nya adalah 7,6 dibagi Q nya adalah 4. X sama dengan, kita hitung di sini, 7,6 dibagi 4 sama dengan 1,9. Jadi nilai X adalah 1,9 meter. Di sini berarti X sama dengan 1,9. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai momen max di sini. Sekarang masuk ke sini. Max sama dengan RA-nya kita masukkan jadi tadi 7,6 kurung 3 ditambah 1,9 dikurang dengan Q-nya adalah 4, X-nya adalah 1,9 pangkat 2 dibagi 2. Maka Max sama dengan, kita hitung di Excel juga, sama dengan 7,6 dikali dengan 3 ditambah 1,9 kemudian dikurang dengan ini 4 dibagi 2 jadi 2, langsung saja 2 dikali dengan 1,9 pangkat 2. 7,6 dikali 3 tambah 1,9 dikurang 4 bagi 2 2 dikali 1,9 pangkat 2. Oke, dengan sini adalah 30,02. Kita lihat sini 30,02. Sedangkan yang di sini adalah 27,6. Di sini 22,8. Jadi nanti di gambarnya itu begini. Dan di sini itu tadi 22,8. Sini 22,8 itu. Terus ini adalah 30,02. Terus di sini adalah 27,6. Kalau di diagram BMD. Baik, sekarang apa yang harus dilakukan? Sekarang adalah mencari titik berat, kemudian inersia, baru melanjutkan ke diagram tegangan dan regangan. Ini 30,02. Oke dulu, kemudian masuk sini 30,02. Kemudian nilai SFD maksimumnya adalah 7,6. Sekarang kita fokus sini.
Di sini adalah penampangnya. Di sini saya membagi menjadi dua segmen, yaitu segmen 1 dan segmen 2. Untuk segmen 1 nilai B-nya adalah 30 cm. Kalau kita tulis di sini 30. Kemudian untuk H-nya adalah 15. Kemudian untuk segmen 2 itu nilai B-nya adalah 10. Kemudian nilai H-nya adalah 30. Di sini kita mencari luasnya dulu. Luas segmen 1 30 kali 15. Kemudian luas segmen 2 adalah 10 kali 30. Kemudian sekarang kita mencari nilai titik tengah dari tiap segmen. Di sini kita bikinnya ini. Kita bikin 0,0 itu di sini. Sehingga nilai titik tengah dari si segmen 1 adalah begini kalau digambarkan. Jadi ini adalah titik tengah si segmen 1 dan di sini adalah titik tengah si segmen 2. Untuk mencari titik tengah segmen 1 mudah caranya. Untuk di titik Y kita tinggal bagi nilai B-nya. Di sini ada 30 dibagi 2 adalah 15, maka sini 15. Kemudian untuk titik X tengah di segmen 2 kita tinggal bagi 2, 10 bagi 2 adalah 5, di sini 5. Namun karena 0,0 nya di sini ada jarak 10, maka 10 ditambah 5 sehingga nilainya 15. Kemudian untuk titik tengah Y di segmen 1 adalah tinggal kita bagi 2, tingginya 15 bagi 2 adalah 7,5. Karena 0,0 nya di sini di bawah, jadi tinggal kita tambah 30 ditambah 7,5 sehingga 37,5. Kemudian untuk titik tengah Y di segmen 2 adalah 30 dibagi 2 adalah 15. Kemudian kita cari. Itu pertama kita nyari titik tengah si X bar dan Y bar. X bar dan Y bar ini adalah titik tengah si penampang. X bar rumusnya adalah sigma A dikali XI kemudian dibagi dengan sigma A. Begitu pula dengan Y bar. Rumusnya adalah sigma A YI dibagi dengan sigma A. Sehingga kita harus mencari dulu nilai luas dikali titik tengah. Di sini ada AXI, berarti luasnya 450 dikali 15, hasilnya 6750. Jadi lihat. Kemudian untuk di segmen 2, begitu pula dengan di segmen di AYI nya. Kemudian untuk nilai A kita cocokkan 75 dan sigma AXI juga sigma AYI, sehingga didapat titik berat X sama dengan sigma AXI dibagi dengan sigma A, sehingga adalah 15, dan titik berat penampang atau Y barnya adalah sigma AYI dibagi dengan sigma A, yaitu 28,5. Jadi kira-kira titik tengah si penampangnya itu ada di sini 28,5, di sini 30, di sekitar di sini. Sini adalah X bar, Y bar. Kemudian
kita lanjut mencari inersia. Rumus inersia untuk segi panjang ini adalah 1 per untuk inersia X sama dengan 1 per 12 dikali dengan B atau lebar dikali H pangkat 3 atau tinggi. Kemudian ditambah dengan A D I pangkat 2. Sehingga kita perlu mencari dulu apa itu DI. DI itu adalah selisih dari selisih dari titik tengah si segmen dengan titik berat atau titik keseluruhannya. Karena ini di kuadrat, jadi tentu hasilnya akan positif. Di sini yang DI segmen 1 yaitu berarti 37,5 dikurang 28,5. Kemudian untuk segmen 2 itu 15 dikurang 28,5. Karena kuadrat hasilnya pasti positif. Kemudian itu A itu adalah ini, kemudian dikali DI kuadrat berarti A dikali DI kuadrat hingga hasilnya ini. Kemudian kita langsung ke inersia X. Inersia X adalah 1 per 12 dikali B, B nya adalah 30 dikali H nya 15 pangkat 3, kemudian 12 ditambah A DI kuadrat. Inersia X ini untuk masing-masing segmen. Kemudian kita totalkan atau menjadi sigma inersia X, hasilnya adalah 122.062,5. Tapi perlu diingat ini satuannya adalah cm. Sedangkan tadi yang di soal yang ini adalah dalam satuan meter. Sehingga nilai BMD tadi atau moment max-nya adalah 30,02 ton meter. Kita ubah dulu jadi ton centimeter, kita kali 100 max, kali 100 hasilnya sama. Sekarang kita masuk ke lentur dan geser. Pertama kita buat dulu titiknya A, B, C dan tengah itu saya kasih nama Z nya si titik tengah atau titik beratnya X, Y nya. Kemudian kita masuk YI itu tinggi si titik untuk lentur ya. A itu berarti 45, 30 tambah 15, 45. Kemudian si B adalah 30 dan C adalah 0. Kalau tengah tentu berarti adalah Y bar, yaitu 28,5. Kemudian Y aksen merupakan selisih dari si tinggi atau Y titik ABC ini dengan titik berat. Di sini untuk yang pertama Y aksennya adalah 45 dikurang 28,5. Kemudian lanjut ke B, ke C dan ke tengah. Saya lihat di sini tengah itu pasti 0 ya, karena tengah dikurang tengah itu 28,5 dikurang 28,5 hasilnya adalah 0. Nah, untuk diagram lentur ini, untuk gaya lentur, untuk lentur rumusnya adalah max dikali dengan Y aksen, kemudian dibagi dengan inersia total IX total. Max-nya ini, kemudian aksennya ini, dan I totalnya ini. Sehingga untuk lentur ini yang dicari adalah cuman untuk titik atas dan titik bawah saja. Atas dan bawah saja.
Jadi di sini kita hanya menghitung yang di titik A dan di titik C. Untuk di titik A berarti momen max dikali aksen, kemudian dibagi dengan inersia total. Sini adalah 0,406 dan yang di C sini adalah minus 0,701. Ya, kalau kita gambarkan di sini, ada penantangnya, ini A, ini B, dan ini C, dan di sini adalah Z. Tadi untuk nilai lentur yang di A itu adalah 0,406. Ini satuannya cm. Sini berarti kira-kira 0,406. Kemudian di sini adalah minus 0,701. Tinggal kita tarik garis lurus. Jadi kira-kira Z-nya tuh di sini. Di sini tuh karena di sini nilainya 0. Di sini adalah positif, di sini adalah negatif. Kemudian kita lanjut ke tegangan geser. Tegangan geser rumusnya adalah D atau SFD max dikali statis dibagi dengan B dikali Px total. Untuk S itu sendiri atau statis adalah rumusnya A dikali Y aksen. Pertama kita buat dulu di sini. Ini ada A, Y aksen, B. Nah, untuk A sendiri adalah luas bidang di atas titik. Jadi misalkan di sini kita tinjau di titik A, maka luas bidang di titik A adalah 0 karena tidak ada bidang di atas titik A. Kemudian nilai A-nya adalah 0. Kemudian di aksennya adalah tingginya dikurang dengan titik berat, yaitu 16,5. Kemudian nilai B-nya adalah sini 30, maka hasilnya adalah 0 karena SFD. Berarti rumusnya SFD max dikali A dikali aksen dibagi dengan B 30 dikali I, hasilnya 0 karena A-nya 0. Kemudian kita masuk ke titik B. Titik B luas bidang di atas titik B adalah ini 30 dikali 15, yaitu 450. Kemudian di aksennya adalah 30 dikurang 28,5, hasilnya 1,5, dan nilai B nya adalah 30. Maka untuk hasilnya adalah 0,001 di sini. Kemudian lanjut ke titik C. Titik C luas bidangnya itu ada di segmen 1 dan segmen 2, berarti adalah sigma A. Sigma tadi adalah 750. Nah, kemudian untuk Y aksen di titik C atau di titik paling bawah itu adalah 0 karena di titik berat dikurang titik berat, sehingga Y aksen adalah 0, B nya adalah 10, maka hasilnya pasti sudah tentu 0. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari nilai geser di titik tengah atau di Z. Nilai A nya adalah, karena titik tengahnya di sini, berarti kita mencari luasan di daerah Q1 ini dan di sini yang di AC. Untuk yang satu tadi adalah 30 kali 15,
30 kali 15. Nah, untuk mencari ruas yang ini berarti lebar dikali panjang. Lebarnya adalah 10 dikali panjangnya adalah, karena di sini 30, sedangkan dari sini ke sini adalah titik berat, yaitu 28,5 tadi, 28,5, berarti sini 10 dikali 30 dikurang dengan 28,5. Bisa dilihat di sini ya, 450 ditambah 10 dikali 30 dikurang 28,5. Sini adalah 465. Kemudian Y-aksen di sini, Y-aksen di titik tengah adalah sama dengan Y bar atau titik berat si penampang itu sendiri, yaitu di sini 28,5 dan lebihnya adalah 10, sehingga nilai tegangan gesernya adalah 0,083. Maka jika kita gambarkan, akan seperti ini. Di sini 0 di titik A dan di titik C adalah 0. Untuk di titik B, di titik B ada 0,01 dan di titik tengah adalah 0,083. Ya, kira-kira di sini. Sini adalah 0,01, kemudian di sini ada 0,083. Sini positif ya. Ya, jadi begitulah cara untuk menghitung bagaimana menghitung tekanan maksimum, kemudian titik berat, kemudian inersia, sampai ke gaya tegangan dan gaya geser dan gaya lentur, serta menggambarkan diagramnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.